tertulis dalam Alkitab Zakaria pasal 4 ayat yang ke-6. Maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Amin. Salam damai sejahtera dan selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dicintai oleh Tuhan Yesus. Pada Senin malam hari ini tanggal 23 Oktober 2023. Persis sama saudara ya, angka tanggal 23 Oktober, angka juga sama dengan tahun 2003. Bukan secara kebetulan, tapi semua karena anugerah Tuhan. Biar makin hari kita mau cinta Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan Yesus. Karena nanti saudara minta kekuatan Roh Kudus akan menopang hidup kita. Kita minta Tuhan, kuatkan aku dengan roh-Mu ya Tuhan. Kata firman Tuhan, bukan kekuatan keperkasaan, tapi dengan kekuatan roh Tuhan. Karena nanti Bapak Ibu saudara firman Tuhan akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan. Lihat ini, peperangan tidak pernah berhenti. Baik Rusia, Ukraina, termasuk Hamas terus dengan Israel. Bukti tanda kedatangan Tuhan, dunia bukan makin lebih baik, tapi dunia semakin kacau. Sesuai kebenaran firman Tuhan digenapi. Markus 13 ayat 18-19. Demikian firman Tuhan. Berdoalah supaya semua itu jangan terjadi pada musim dingin. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Amin. Mari, sebelum kedatangan Tuhan Yesus tiba, kita mempersiapkan diri. Biar Roh Kudus kan tuntun hidup kita, Roh Kudus kan pimpin hidup kita, supaya setiap langkah hidup kita berkenan kepada Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian, kuatkan oleh roh-Mu ya Tuhan. Karena nanti kita baca dalam kitab Zakaria pasal 5 ayat 1-11, kita baca firman Tuhan lagi, katanya, inilah kejahatan mereka di seluruh negeri. Oh haleluya. Dunia makin jahat, dunia makin menunjukkan kedurhakaannya, fasik, tidak mau bertobat, tidak mau kembali kepada jalan Allah. Tapi bagi Bapak Ibu Saudara semua bersama saya, ayo kita minta kekuatan Roh Kudus untuk kita melangkah di dalam rencana Tuhan, sehingga setiap jejak langkah kita jejak menuju jalan ke surga sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Kuatkanlah oleh roh-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Kuatkanlah oleh roh-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Biar ribut keras datang, ku mau tetap setia selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan Yesus. Amin. Kuatkanlah oleh roh-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Kuatkanlah oleh roh-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Biar ribut keras datang, ku mau tetap setia selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Dalam Injil Markus pasal 13 ayat 20 demikian firman Tuhan. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka daripada segala hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Oleh karena itu, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Bapak Ibu, semua akan terjadi siksaan, karena nanti kata firman Tuhan di dalam Markus 13 ayat 24, tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap
dan bulan tidak bercahaya lagi, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa akan goncang. Oleh karena mari Bapak Ibu, kita mau cinta Tuhan Yesus, kita mau sungguh-sungguh, karena firman Allah pasti dikenapi, semua akan menuju kepada kehancuran, tapi hanya orang yang hidup di dalam firman Allah, yang ditopang dengan kekuatan Roh Kudus, akan selamat. Kuatkanlah oleh Roh-Mu, ya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu, ya Tuhan. Amin, haleluya. Biar ribut keras datang, Ku mau tetap setia selamanya. Kuatkanlah hatiku, ya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Mazmur 51 ayat 12 dan 13. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Bapa, kuatkan aku dan Roh-Mu, kuatkanlah oleh Roh-Mu, ya Tuhan. Punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Amin, haleluya. Dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, haleluya, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Biarlah Roh-Mu, ya Tuhan, tuntun hidupku, bawa aku dalam kebenaran-Mu sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus, sucikanlah mulutku, pikiranku, dan hatiku. Amin, haleluya. Firman-Mu sumber kebenaran, firman-Mu sumber kekudusan. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosaku, ampunilah semua salahku, Tuhan Yesus. Kuduskan seluruh hidupku. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam. Dan Tuhan memberkati kepada Bapak Ibu Saudara semua yang setia kepada Tuhan, yang cinta Tuhan dan taat hidup berkenan kepada Tuhan. Senin malam ini tanggal 23 Oktober 2023. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita mau cari Tuhan Yesus.
Karena firman Tuhan katakan dalam Mazmur 51 ayat 8, sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, saudara. Tuhan mau supaya hidup kita benar di hadapan Tuhan. Hidup kita benar kalau diisi dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkuasa di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan katakan lagi, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Amin. Kalau kita mau duduk diam di kaki Tuhan, seperti malam hari ini kita duduk diam di kaki Tuhan, supaya Tuhan selalu bicara kepada kita, supaya Tuhan membentuk karakter kita, dan sehingga Tuhan memberikan hikmat kepada kita, sehingga kita bisa memilah-milah mana yang benar, mana yang tidak benar. Karena keadaan dunia semakin kacau, saudara. Tadi sudah saya katakan, firman Tuhan katakan dalam Markus 13, akan terjadi masa-masa tribulation, siksaan, antikris. Tapi saya sudah berdoa kepada Tuhan, saya sudah sering katakan kepada Bapak Ibu, mari kita minta sama Tuhan, supaya kita lolos dari siksaan, lolos dari masa antikris, lolos dari masa tribulation, tapi kita diangkat rapture, yang ke surga berjumpa dengan Tuhan. Oleh karena itu mari kita hari-hari kita menantikan kedatangan Tuhan. Biar Roh Kudus kan tuntun hidup kita. Roh Kudus kan mengajar kita dan Tuhan berikan kepekaan buat kita. Roh Kudus akan menguduskan kita. Kata firman Tuhan tadi katakan, selalu saya pakai firman Tuhan. Selalu landasan firman Tuhan. Sebab manusia bukan sumber kebenaran. Saya manusia. Siapapun manusia bukan sumber kebenaran. Jadi tolak ukurnya, standarnya firman Tuhan. Mazmur 51 tadi sudah saya bacakan. Tuhan, jadikan hatiku tahir ya Allah. Mazmur 51 12. Dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Roh yang teguh siapa itu? Roh Kudus. Ya, ayat 13. Jangan membuang aku dari hadapanmu, dan jangan memelihara rohmu yang kudus daripadaku. Kalau tidak ada roh kudus berarti kita ada roh setan, roh kedagingan. Dan kata firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 9. Kalau seseorang tidak memiliki roh kudus, bukan milik Kristus. Ya, roh kudus, roh Kristus, roh Yesus sama. Oleh itu mari kita diisi dengan firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Kita sukacita kita di dalam Yesus. Kita mau lawan perbuatan daging kita dengan kuasa roh kudus dan firman Allah. Maka pentingnya kita lalu dekat dengan Tuhan. Jangan sampai saudara egois ya. Nurut kedagingan. Sudah Bapak Ibu damai. Damai dengan Tuhan Yesus. Dekat dengan Tuhan Yesus. Damai dengan sama. Damai dengan suami, istri, anak. Mari kita hidup dalam perdamaian. Bapak Ibu mungkin ada yang mau terjadi perceraian. Stop itu rencana perceraian. Stop perbuatan jahat. Stop rencana-rencana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita izinkan Roh Kudus tuntun hidup kita. Mari kita sudah saatnya kita berbuat baik, sudah. Udah saatnya. Ya, udah saatnya usia-usia kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Kapan Tuhan akan panggil kita tinggalkan dunia. Kalau kita sedang tinggalkan dunia, lagi kondisi rapor kita jelek, masuk saudara dalam penghakiman lu nanti itu. Ngeri saudara. Saudara pikir baik-baik ya. Ya, hidup di dunia sementara. Tapi hidup nanti yang akan datang itu selama-lamanya. Dan kehidupan kekal selama-lamanya itu sama-sama kekal. Di neraka kekal itu bukan hidup, tapi mati selama-lamanya. Siksa selama-lamanya, saudara. Tapi hidup yang kekal selama-lamanya bersama Yesus kalau hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ukurannya sekarang firman Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Lihat ini. Ya, tema firman Tuhan kita baca dalam Sakaria pasal 5 ayat 1 sampai 11. Lagi katanya, inilah kejahatan mereka di seluruh negeri. Kejahatan mereka siapa? Saya berdoa kepada Bapak Ibu bukan masuk di dalam kejahatan mereka, tapi kita masuk di dalam orang kudusnya Tuhan. Kalau hidup kita dibentuk, hari-hari kita dibentuk sama firman Tuhan, sehingga kita menjauh dari kejahatan. Karena firman Tuhan berkata dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 9, ya. Orang berseru kepada Tuhan menjauhi dari kejahatan, saudara. Coba supaya jangan sampai salah itu, saudara. 2 Timotius pasal 2, ayat yang ke-19 kalau nggak salah nih. Ayat 9 atau 19, sebentar saya mau baca saudara. Ayat 19 saudara, ya. Ayat 19, 2 Timotius pasal 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Mari tinggalkan kejahatan, tinggalkan rencana jahat. Itu tidak masuk dalam bilangan Roh Kudus Tuhan, tapi masuk di dalam lautan api nanti saudara. Mari saya mau baca firman Tuhan. Sakaria pasal 5 ayat 1 sampai 11, demikian firman Tuhan. Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak sebuah gulungan kitab yang terbang. Berkatalah ia kepadaku, apa yang kau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah gulungan kitab
yang terbang, panjangnya 20 hasta dan lebarnya 10 hasta. Lalu ia berkata kepadaku, inilah sumpah serapah yang keluar menimpa seluruh negeri. Sebab menurut sumpah serapah itu, setiap pencuri di sini masih bebas dari hukuman. Dan setiap orang yang bersumpah palsu di sini juga masih bebas dari hukuman. Ayat yang keempat, aku telah menyuruhnya keluar, demikian firman Tuhan semesta alam, supaya itu masuk ke dalam rumah pencuri dan ke dalam rumah orang bersumpah palsu demi namaku, dan supaya itu bermalam di dalam rumah mereka dan memusnahkannya, baik kayunya maupun batu-batunya. Saya mau terangkan sebentar, saudara. Di sini Sakaria melihat ada gulungan kitab yang terbang, dan di dalam isinya gulungan kitab itu sumpah serapah, kejahatan yang pencuri bebas diizinkan Tuhan, belum dihukum sama Tuhan. Gulungan kitab itu tertulis dalam kitab Wahyu, saudara. Sudah sering saya katakan, setiap perbuatan kita itu tertulis dalam kitab. Ada raportnya setiap kita, saudara. Nanti dipertanggungjawabkan. Saya mau baca nih. Dalam Wahyu pasal 20 ayat 12, demikian firman Tuhan. Wahyu 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri depan tata itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuat sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab. Ini maksudnya gulungan kitab ya ini. Jadi setiap kita ada rapot, ada kitab. Dan nanti tunggu waktunya Tuhan, ada masa penghakiman. Diizinkan Tuhan, orang jahat pencuri masih bebas berkeliaran, belum dihukum Tuhan. Tapi nanti saudara waktunya. Ya, tapi bagi kita mari jangan tunggu hukuman. Tapi dari saat kita bertobat, kita mau sungguh sama Tuhan. Karena dunia makin jahat, saudara. Ya, nanti ada masa penghakiman, ada waktu Tuhan akan adili mereka. Ya, seperti di dalam 2 Korintus pasal 5 saya mau baca. Setiap perbuatan kita nanti akan diadili. Orang-orang tidak berkenan sama Tuhan, itu akan diadili, masuk pengadilan, saudara ya. Akan diadili. Ini saya mau baca. 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Tapi bagi kita mari berbuat baik, ikuti firman Tuhan ya. Berikutnya saya mau baca ayat 5 sampai 11. Tampilah malaikat yang berbicara aku itu, katanya kepadaku, cobalah layangkan matamu dan lihatlah apa yang muncul itu. Lalu kataku, apa itu? Jawabnya, yang muncul sebuah gantang lagi, katanya, inilah kejahatan mereka di seluruh negeri. Inilah kejahatan mereka, saudara, di seluruh negeri. Lihat tutup timah gantang itu telah terangkat, dan seorang perempuan duduk di dalamnya. Kemudian berkatalah, itulah kefasikan. Dan didorongnya perempuan itu kembali ke dalam gantang. Dan dibantingnya batu timah itu ke dalam mulut gantang. Ini perempuan penuh kefasikan. Nanti diikatkan Wahyu. Sakaria ada kaitan dengan Wahyu. Nanti semua baca kitab Wahyu. Ada perempuan yang penuh dengan kefasikan. Siapa itu? Perempuan Babel, saudara. Mari, cocok. Ya, saya mau baca. Ayat 9. Lalu kau melayangkan mataku dan kau melihat. Tampak tampil dua orang perempuan yang sayap ini didorong oleh angin. Adapun sayap mereka adalah sayap seperti burung teranggung. Mereka mengangkut gantang itu di antara bumi dan langit. Bertanyalah aku kepada malaikat yang berbicara aku itu, kemana mereka membawa gantang itu? Ayat 11 yang terakhir. Jawabnya kepadaku, ke tanah Siniar, untuk mendirikan sebuah rumah bagi perempuan itu. Dan apabila itu selesai, maka mereka akan menempatkan dia di sana, di tempat rumah itu didirikan. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Sakaria pasal 5 ayat 1 sampai 11. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. Mari kita mau kembali kepada firman Tuhan. Dunia makin jahat. Dan kita lihat ini, perempuan kefasikan itu tertulis di dalam kitab Wahyu, saudara. Kalau kita baca di dalam kitab Wahyu, saya mau baca, saudara, supaya kita jelas, supaya kita takut akan Tuhan. Karena semua firman Allah digenapi, saudara. Ya, orang makin jahat, makin bahayat. Coba saya mau baca. Wahyu pasal 17 ayat 3 sampai 7 yang berkaitan perempuan tadi. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan ku melihat seorang perempuan, perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan namanya menghujat. Binatang mempunyai 7 kepala dan semua. Ini berkaitan gantang perempuan ini ada di sini. Semua berkaitan, dan kitab Nabi Sakaria berkaitan Wahyu. Dan perempuan itu memakaikan ungukan kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara. Di tangannya ada suatu cangkir emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulan ini. Penuh dengan kefasikan dan semua bukti ini. Ini banyak orang Kristen yang tidak bertobat, saudara. Ya, maka kita takut sama Tuhan ya. Nah, maka firman Tuhan saya tutup dengan Wahyu 22 ayat 11 dikatakan demikian. Wahyu 22 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah terus berbuat jahat. Barang siapa cemar,
biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Dan barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Amin. Mari, lalu firman Tuhan. Ada dua pilihan. Perempuan yang fasik, tidak bertobat. Tapi kita sebagai gereja Tuhan mempersembahkan hidup kita berdandan, saudara, seperti dalam Wahyu. Supaya kita juga sama-sama perempuan berdandan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Wahyu pasal 21 ayat yang kedua. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suami. Amin. Mari kita mau dandan dengan kekuatan Roh Kudus. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Mari kita minta kekuatan Roh Kudus. Biar ribut keras datang, ku mau tetap setia selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan Yesus. Dunia makin jahat, kata firman Tuhan, biarlah yang jahat makin jahat, biarlah yang cemar makin cemar. Tapi bagi kita yang berbuat kebenaran dalam firman Tuhan, makin hidup di dalam kebenaran Tuhan, makin kudus, hidup di dalam kekudusan Tuhan, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Biar ribut keras datang, ku mau tetap setia selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Berjaga dan berdoa. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan, dan minta selalu Roh Kudus pimpin hidup kita. Karena dunia makin jahat, dan Tuhan segera datang akan angkat kita rapture, masuk di dalam kemuliaan yang besar bersama Bapa kita Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.